Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama, niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amnu. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu wa tusya fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah, siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun, sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu enggak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Enggak, maksudnya bukan dolim batu syek fi ghairi mahalli, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung gak? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu anggap ajaran sesat deh. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksud? Seneng dunya nggih ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunya. Tapi wong soleh, senenge dunya juga perangkat kebaikan. Wong syarat jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunya iku yo ora ep. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu enggak harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sampean ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam.
Ya, tapi itu sudah, itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras, man fassaral Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan satu tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saya naik dewi urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ku ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zina linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng donya kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, itu ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam template, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong le nafsiri. Iya ben sing salam template. Oke, jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni aku laris pengajianku, wong pikirannya, wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet-ruwet, soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kula mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum, ape ra ilmiah gobloke ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70, 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Iya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba, karwan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok, goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab nggak perlu dilawan, bahaya itu. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ini, kalau bolak-balik nyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah tukaran kan di. Terus kita yang jadi kiai bingung.
Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo rega pedhet 7 juta. Jare sing ngutang, ngurian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Wis bantah-bantahan teng ngarep kula. Sing utang seneng 3.000, sing ngutangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedhet ta mending ngono. Pedhet apa, Gus? Sisi tok milih pedhet limusin. Sing sitok milih yo pedhet biasa, wong dhisik pedhet biasa. Lah ya pedhetku biasa iku cara ora mbok utang, wis ndek anak putu. Lah coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luas kon. Coba. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat sih, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten cek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000, 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Ane kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Murwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah. Sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak marondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh nah. Ora mboten bingung hukume, nek iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak. Karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini, perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serah iso dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya, Kang, bojomu wis pegat ta urung? Urung lho Gus, lumayan nggo cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung iki dadi kiai. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam templek mau 20.000 iku. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak wamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal muallaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku donga aku rapati mandi lah, tapi nak donga mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang juga. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing pusing, mesti ditakoki hukume. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ora ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot.
Nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe Badrut. Nane kula sering rayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong geladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya geladakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini. Ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700, Gus, atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram." Ternyata ya untuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nek harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, nah, maksudnya ini masih ngaji ini mboten lah. Mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya. Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. 0%. Oh, no. Pira itu? Oh, no, itu berarti wong kusuk. Alhamdulillah, weling mesti iki tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ono. Dari iki ra ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen ya? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon mboten sombong, kulon nganti saiki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal.
Lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ya ora haram. Haramno sampean ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wis aneh. Pemene kadang ana wong dibojo nganti loro, sing lanang ku loro. Ya perkara iki gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak menceraikan. Akhirnya kan dibojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat tuh bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet dong. Kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sayyidina Ali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Kalau suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul, termasuk dawe ulama. Karena ilmu itu jelimet, apa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu apa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dienggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak, waduh wae mangan kok sadzan. Turu lagi tanek-tanek krungu adzan wae. Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok anggur krungu adzan, arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal. Aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bali wis notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok weneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngekek istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok weneng nak wis salat. Kon ngono ta? Ya ora ngara iso ngono. Ya pantese ora ngono ora nabi. Salah satu jerok-jerok. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma ahyina ya Allah bi ihya'i hadzal ulum
wa aqimna fi syuhudika wa bi ilahi kalimatir wa kana dzalika himmatuna Muhammad habibika Muhammad. Allahumma ya wa alif baina qulubina wa aslih dzata bainina Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina waj'alna ya Allah mutawatina fika mutahabina fika mutabadilina fika mutasammin waj'al himmatana al-ulya fi hadhihi dar ya Allah ila kalimatika al-ulya ya Allah waj'al himmatana ya fi hadhihi dar ila kalimatika al-ulya wa ilana al-khalqi bi annaka antal haqq wa bi anna habibaka Muhammadan haqqun wa bi anna al-qur'ana haqqun nahya wa namuta ala dzalika bi fadlika karim wa judika ya Allah rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rasulullah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dulu kalau sahur ada yang bangunin. Sekarang mesti pasang alarm yang kenceng banget biar bangun. Buka puasanya makan rame-rame. Sekarang virtual aja udah seneng. Di masjid, rame bener. Sekarang sendal aja pada terdip jaga jarak. Dulu kita suka jajan sana sini, asik sendiri. Sekarang mesti banyak-banyak berbagi. Tapi lain-lainnya sama aja. Nahan-nahan dirinya sama, niat dan ibadahnya juga sama. Wes pokoknya jalani aja dengan ikhlas dan tenang. Lain dulu, lain sekarang. Hari kemenangan pasti akan datang.